Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota atau yang mewakilinya. Yang saya hormati pengurus Masjid Al Khairiyah. Yang saya hormati Bapak Marjani, ya Pak ya. Yang saya hormati rekan-rekan bikers Fisabilillah Banyasin, dan yang saya hormati juga Pak Seklur yang hadir ikut kita bersama-sama, dan yang kami hormati dan muliakan ketua kita Ustadz Muhammad Wahyudi, dan Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat dan keluarga dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga itu ceramah ataupun tausiah, yang keempat kita foto bersama, sesi foto bersama, kita tidak ada tanya jawab, yang kelima doa, terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita membuka kegiatan kita pada subuh hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh ketua masjid ataupun pengurus masjid kepada Bapak. Ini semula sini. Iyalah, langsung karena waktu itu anu kan. Oh, langsung tidak apa-apa. Dengar Beb ya. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Sedikit Beb ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih beri hormat tuh seluruh ini Beb kan? Iya. Yang kami hormati seluruh pengajian kan, pengajian subuh ya, seluruh subuh. Nah, kami sebagai penerima, kalau ada kekurangan apa ya kami mohon maaf. Nah, inilah keadaannya. Nah, karena ini Bapak Herni juga ngomong itu kan, lah juga silakan. Kalau naik apa cak di sana malam apa itu? Udah Jumat malam Sabtu ya. Nah, naik sikit di sini tuh tidak masalah, sudah Isa. Ya. Soalnya gitu tuh saudara kan Islam sudah. Nah, itulah kami tidak berpanjang kata ya. Tidak berpanjang kata ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian singkat sekali sambutan dari pengurus masjid. Terima kasih Pak. Yang berikutnya yaitu kata sambutan dari panglima kita, mewakili dari Bikers Fisabilillah Banyuasin, yaitu Ustadz Syekh Sairi. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Syekh. Diri yang tak kelihatan. Tegak. Tegak ayo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Pak Seklur, mudah-mudahan jadi lurah Kota Pangkalan Balai. Yang kami hormati Bapak Raden Gunawan, yang kami hormati ada Ketua Bikers Fisabilillah Banyuasin, dan yang kami hormati, yang kami ta'azimi pengurus Masjid Al-Khairiyah Sukaraja. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, Bikers Fisabilillah Banyuasin. Mohon maaf Pak Bu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Tak pacak ku sebut ke sikok-sikok karena mungkin hari ini anak siang kan, jadi acara kita ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita subuh berjamaah di Masjid Al-Khairiyah ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat dari fajar ini sampai ke subuh ini sampai ke malam nanti bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tetap dicurahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya yang pantas ngomong di sini ini ketua, karena mohon maaf kepada pengurus Masjid Al-Khairiyah bahwasanya penceramah atau guru kami ini ceramah di sini, berhubung beliau ini ngisi di acara tempat Ustadz Herman siang nanti, jadi beliau hanya bisa di acara tempat beliau ini, jadi tidak subuh di sini. Jadi mohon maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu yang kiranya tak katik ceramah kan. Jadi alhamdulillah ketua yang ngisi. Ya, tak cak juga ya dah. Jadi kami ini Pak, sekali lagi mungkin di Sukaraja ni lah paham mungkin dengan kami. Kami ini Bikers Fisabilillah ini sudah sering masuk ke sini. Mendak salah lah 2 kali subuhan di tempat Ustadz Herman ini. 3 kali ke sini. Ini yang kedua kali ya subuhan di sini. Jadi kami itulah kami masuk ke pelosok-pelosok, ke desa-desa kan, untuk subuh berjemaah, isi rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Dan kami ini banyak juga pengajian-pengajian, cawisan-cawisan setiap malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu sampai ke malam Minggu, malam Senin ini pengajian cawisan. Jadi pembina kami itu
cukup padat jadwalnya, jadi agak ke membaca tu tak kuat tu, pacak terdemam nak ceramah ke sana ke sini ya dak. Iya. Putus-putus. Oh, itu Jadi dan setelah subuh ini kami ini ada pembagian sembako kan, sembako untuk orang-orang yang kira-kira tidak mampu, yang kira-kira yang susah. Nah itu kami setelah subuhan kan, jadi kami berbagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kekurangan, kelebihan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah tadi penyampaian ataupun kata sambutan dari panglima kita Syekh Sairi, artis ini nih, artis ibu kota Banyasin. Tak tahu sampai ke mana kotanya kira-kira. Yang selanjutnya itu kita menginjak acara berikutnya, itu tausiah ataupun kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahyudi. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Khairiyah, yang saya hormati para jemaah Masjid Al-Khairiyah serta para alim ulamanya. Yang saya hormati Ibu daripada jemaah Masjid Al-Khairiyah, yang kami hormati Pak Seklur Pangkalan Balai, yang kami hormati saudara-saudaraku semuanya seperjuangan biker fisabilillah Banyuasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di pagi hari ini, subuh ini, dapat bersilaturahmi ke Desa Sukaraja ini. Nah, inilah kami, Pak. Kami ini biker fisabilillah ini yang setiap Ahad ini keliling, muter silaturahmi. Jadi dari masjid ke masjid, setiap masjid yang ada di kota Pangkalan Balai ini kami bersilaturahmi. Sebenarnya kami tidak layak untuk menyampaikan
Karena keadaan mungkin, mohon maaf untuk para alim ulama, mungkinnya tidak patut, bukan mau menceramah ini, bukan. Jadi mau sama-sama belajar menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sampaikan walau satu ayat yang kamu ketahui. Nah, maka kami di sini belajar, bukan menggurui. Daripada yang kami ketahui akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi bekal kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, subuh ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat, limpahan karunia yang sangat luar biasa, yaitu apa itu? Nikmat iman. Karena apa? Tidak seluruh Allah berikan nikmat iman ini kepada hambanya. Kalau nikmat iman ini diberikan seluruh kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Pak, mungkin masjid ini sudah penuh. Datang berbondong-bondong ke masjid ini. Nah, Allah katakan bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu dilihat dari 2 sholat. Pertama, sholat subuh. Yang kedua, sholat isya. Ini yang sangat berat. Jadi kita kaum muslimin yang dititipi Allah iman sedikit ini, sebisa mungkin kita jaga di waktu sholat yang berat ini. Bukan berarti 2 sholat ini yang harus kita jaga. Nah, kalau 2 ini bisa kita taklukkan, insya Allah yang lainnya pun mudah untuk kita kerjakan. Nah, maka sholat ini sangatlah mulia. Dalam kitab Aswajir, Allah katakan kemuliaan yang akan kita dapatkan apabila kita ini selalu melaksanakan sholat, selalu menjaga sholat. Ketika kita hidup ini sudah diberikan 5 keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah janjikan akan dijauhkan dari kesempitan. Kesempitan rezeki. Jadi Allah jamin, Pak. Allah jamin kalau kita ini taat menjalankan sholat 5 waktu di saat azan dikumandangkan, terus sholat di tempat azan dikumandangkan, bukan di rumah. Dalam arti kata bukan di rumah, di sholat di tempat azan dikumandangkan. Di mana itu? Di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan janjikan akan dijauhkan dari kesempitan dan rezeki. Tak mungkin miskin, kata Allah. Itu janji Allah. Tapi dengan syarat 5 waktu. Kalau 1 waktu cuma subuh atau maghrib baik atau isya baik, nah itu tidak termasuk. Nah, jadi kalau 5 waktu kita jaga sholat kita ini, maka kata Allah, Allah janjikan dijauhkan daripada kesempitan rezeki. Nah, yang kedua, akan dijauhkan daripada azab kubur. Nah, dijauhkan dari azab kubur. Kita ini pasti akan mati. Nah, kematian itu pasti. Nah, jadi akan dijauhkan kita esok daripada azab kubur. Nah, yang ketiga kata Allah, ketika kita esok meninggal dan dibangkitkan di padang mahsyar, maka buku catatan amal kebaikan kita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kanan. Kalau kita sudah diberi Allah catatan dari melalui tangan kanan ini, pasti dan pasti kita ini selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika kita ini mendapatkan daripada catatan amal kebaikan dari tangan sebelah kanan ini, maka kita akan gembira, senang memberitahukannya kepada yang lainnya waktu di padang mahsyar. Ini kata ulama, aku mendapatkan catatan dari tangan sebelah kanan, maka aku akan selamat daripada sirat.
Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, akan menyeberangi sirat secepat kilat. Becak kilat, cepat. Nah, yang kelima, akan dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab. Nah, ini Pak, ini yang harus kita syukuri. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ketika kita ini menjaga sholat 5 waktu. Nah, ada juga azab, murkanya Allah yang Rasulullah SAW ceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya 14 kemurkaan Allah yang bakal kita terima apabila kita ini melalaikan daripada sholat. 5 di waktu kita masih hidup, 3 di waktu kita menjelang kematian, 3 ketika kita di dalam kubur, dan 3 ketika kita akan dihisab. Nah, jadi 5 ketika kita akan dihisab ini, waktu masih hidup ini, kita waktu hidupnya lagi malah sudah diberikan siksa oleh Allah SWT. Salah satu contohnya, keberkahan umur dicabut dari diri kita. Jadi mak kata uang tuh tua-tua baik, maaf. Nah, jadi dak kati keberkahan umur itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih dalam keadaan hidup. Kedua, ciri kesolehan. Kalau orang soleh itu biasanya nampak, Pak Ustadz. Jadi nampak wajah berseri-seri, nampak wajahnya berkilau karena sering kena air wudhu. Nah, maka ciri-ciri kesolehan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil. Nah, yang ketiga, segala amal perbuatannya ini tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal pahalanya tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga sholat kita ini jangan sampai lalai. Yang keempat, doanya tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini melalaikan daripada sholat. Yang kelima, kita tidak mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh, wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kita tidak mendapatkan doa-doa itu kalau kita ini lalai daripada mengerjakan sholat 5 waktu. 3, azab balasan Allah ketika akan menjelang kematian. Yang pertama, mati dalam kehinaan, kata Allah. Yang kedua, mati dalam kekafiran, kelaparan. Mati dalam kelaparan. Banyak saudara-saudara kita mungkin terbesit dalam hati gitu. Yang ketiga, mati dalam kehausan. Kata Rasulullah SAW, walaupun air laut yang ada di dunia ini diminumkan kepada si fulan ini, tetap merasa kehausan. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, azab ketika kita masuk ke dalam kubur. Pertama, kata Allah, tanah ini akan menghimpit kita. Maka tulang rusuk kiri dan rusuk kanan bersilangan. Nauzubillah. Betapa sakitnya hal itu kan. Yang kedua, akan diberikan api
Nah, api neraka ini akan dimasukkan dalam kubur kita sehingga kita ini berguling gelempang pagi sampai malam, berhari-hari disiksa seperti itu, berhari-hari dimasukkan api, kita berguling gelempang di dalam kuburan itu pagi dan malam, kata Allah. Yang ketiga, akan dimasukkan ular berbisa yang namanya Sujaul Aqrah. Matanya ini dari api neraka, kukunya ini kata Rasulullah dari besi, panjang kukunya ini sehari perjalanan, saking panjangnya. Maka ketika Sujaul Aqrah ini memeki seperti halilintar, menakutkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, maka Sujaul Aqrah ini tugasnya menyiksa daripada orang-orang yang melalaikan sholat. Ketika dia lalai dari subuh ke zuhur, maka dia akan siksa dari subuh ke zuhur. Itu terusnya. Kita ini kan lalai, kadang dengan gawean segala macam kita lalai kita tinggal ke masih lama, ya kan? Masih lama jauh. Nah, jadi maka akan inilah tugasnya daripada ular Sujaul Aqrah. Nah, yang ketiga, ketika kita akan dihisab, yang pertama dihisab dengan sangat berat. Kita ini dihisab, waktu dibangkitkan kita dihisab dengan sangat berat. Yang kedua, waktu dihisab ini kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah. Yang ketiga, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu murkanya yang Allah janjikan, yang Rasulullah sallallahu katakan bahwasanya itulah azab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang meninggalkan daripada sholat 5 waktu. Menakutkan. Nah, di sini mudah-mudahan kita yang ada di sini, seluruh yang ada di sini merupakan ahli daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terjauh dari azab-azab yang menakutkan yang akan kita terima itu, dan dihindarkan daripada azab-azab kubur yang akan kita terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup ini cuma sebentar. Hidup ini sedengat ad-dunya jirul akhirat, kata Rasulullah. Dunia ini bayangan daripada akhirat. Sejauh apapun kita ngejar dunia, sekeras apapun kita ngejar dunia, akhir-akhirnya menuju satu yang namanya kematian. Nah, maka dari itu kita persiapkan diri kita ini agar kita ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih taat lagi, pribadi yang lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada burung di atas terbang, Pak. Terus bayangannya ada di bawah. Hari-hari kita uber bayangan tadi, nak kita tangkap, dia ke jurang, kita ke jurang, dia naik ke bukit, kita naik ke bukit, jungkir balik, guling gelempang nak nangkap daripada bayangan burung tadi, tak akan dapat. Nah, itulah perumpamaan daripada dunia ini. Mak manapun kita nak nangkap dunia ini, berusaha nak pengen apapun, tak akan mungkin dapat. Ad-dunya jirul akhirat. Dunia ini bayangan daripada akhirat. Nah, maka apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang seperti yang saya bawakan tadi, ayat yang saya bawakan tadi, wa kuntum aswajang salasa. Maka kita ini nanti akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. 3 golongan, kata Allah. Di padang mahsyar esok kita dikumpulkan menjadi 3 golongan.
Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan pertama, golongan yang sebelah kanan. Maka orang-orang yang ada di golongan di sebelah kanan ini, kata Rasulullah, dia akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada lagi golongan yang sebelah kiri. Maka orang-orang yang berada di sebelah kiri ini, maka celakalah kata Rasulullah. Maka inilah yang bakal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin naim sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Seluruh kehidupan ini akan berakhir. Jadi kehidupan ini akan berakhir. Maka Allah katakan juga ada satu kelompok yang menyeberangi sirat ini secepat kilat, masuk ke dalam surga Allah ini tanpa hisab. Nah, itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita yang masih dititipi Allah umur ini, masih diberikan Allah umur ini, kita pergunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin untuk kita lebih taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, maka kami mohon doanya Pak. Kami yang hari-hari ini mensiarkan daripada pentingnya sholat berjamaah di masjid ini, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari masjid satu ke masjid yang lainnya ini, kami mohon doanya. Diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah keistiqomahan agar kami ini terus mendakwakan dari pentingnya sholat di masjid ini, berjamaah di masjid ini. Waman ahya sunnati faqad ahabani, waman ahabani kana ma'il fil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, menghidupkan sunahku, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka ia bersamaku di dalam surga. Nah, ini yang harus kita tirukan pada saudara-saudaraku sesama seperjuangan. Baik fisabilillah, tetap semangat. Jadilah kita ini seperti Salabah bin Abdurrahman. Siapa beliau ini? Beliau ini pemuda, seperti mungkin sekira-kira seumur Rehan. Sayyidina Salabah bin Abdurrahman ini seperti Rehan, umurnya seperti beliau ini. Dia ini selalu bersemangat. Setiap Rasulullah SAW ini akan melaksanakan sholat, beliau yang menyiapkan daripada perlengkapan daripada baginda Rasulullah SAW. Beliau ini, Salabah ini, selalu berhikmat. Segala keperluan daripada baginda Rasulullah SAW ini beliau siapkan. Beliau lengkapi segala kebutuhannya. Maka suatu seketika itu Salabah bin Abdurrahman ini diberikan Rasulullah SAW ini perintah bahwa suruh mengantarkan suatu surat ke Madinah. Dalam perjalanan Salabah bin Abdurrahman ini melihat rumah, ada rumah, kita melintasi rumah ini. Nah, jadi terjengoklah pintu rumah itu. Jadi ketika melihat pintu rumah itu, Salabah bin Abdurrahman ini tidak sengaja melihat daripada wanita yang ada di dalam rumah ini lagi mandi. Maka terbukalah daripada aurat yang ada di dalam rumah ini. Nengok, dijingoknya. Nah, ketika melihat daripada aurat perempuan ini tadi,
Salabah bin Abdurrahman ini menangis, Pak. Menangis. Salabah orang munafik, Salabah pendosa besar, Salabah pelaku dosa besar. Bayangkan, Pak, cuma melihat dengan tidak sengaja. Dia sudah merasa bahwa yang ia lakukan adalah termasuk dosa besar, dosa yang dimurkai oleh Allah, dosa yang dibenci oleh Allah. Cuma melihat karena faktor tidak sengaja. Lah kita, Pak, hari-hari kita ini bermaksiat, melihat, bahkan dengan sengaja melihat, melakukan daripada perbuatan maksiat, kita tidak merasa kita dimurkai oleh Allah Subhanahu. Ini. Nah, ketika itu Salabah bin Abdurrahman ini ketika itu langsung lari meratapi daripada dosa-dosanya, takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa dengan tugas daripada baginda Rasulullah SAW menyampaikan amanah daripada baginda Rasulullah SAW ke kota Madinah. Nah, maka Salabah ini menaiki daripada gunung yang ada antara Mekah dan Madinah. Menaiki gunung itu selama 40 hari 40 malam dia menangisi, meratapi daripada dosa-dosa yang telah ia lakukan. Bayangkan, Pak, dosa yang tidak dia sengaja, dosa yang tidak dia perbuat dengan sengaja. Nah, maka ia akan ratapi, maka sehari-hari nangis, meratap, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Beliau ini meratapi daripada dosa-dosanya di atas gunung itu. Ketika ia lapar, maka sore harinya dia mencari makanan, meminta makanan kepada penggembala-penggembala kambing untuk meminta air susu. Selesai dia memberi makan, naik lagi ke atas gunung, mohon, nangis lagi, minta ampun lagi kepada Allah agar diampunkan daripada dosa yang tidak sengaja tadi. Selama 40 hari 40 malam itu akhirnya Salabah ini kurus, cuma minum susu baik. Kalau lapar dia baru ke bawah, naik lagi ke pucuk, minta dengan Allah, ya Allah, jangan sampai jangan sampai ada surat yang turun tentang perbuatannya tadi. Meratapi jangan sampai ada surat dari Allah Subhanahu wa taala turun mengenai daripada perbuatan ini tadi. Menangis, meratap. Nah, jadi singkat cerita, baginda Rasulullah SAW ketika membuat majelis seperti ini melihat, lah mau 40 hari 40 malam ini tidak ketejingok Salabah ini. Kemana dia ini? Sehingga Rasulullah menanyakan kepada sahabat, adakah di antara kalian yang melihat daripada Salabah bin Abdurrahman? Maka dikatakan oleh para sahabat, tidak ya Rasulullah. Nah, maka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan bahwasanya Salabah ini ada di atas gunung di antara Mekah dan Madinah. Di situ dia berada. Maka Rasulullah SAW mengutus daripada Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab untuk menjemput daripada Salabah ini tadi. Di dalam perjalanan, Salman Al-Farisi ini tadi bermusyawarah dengan daripada Umar bin Khattab. Maka apabila ketemu dengan Salabah ini akan dibawa kepada Rasulullah. Sampailah di dekat gunung yang Salabah tinggali tadi, maka bertemulah dengan seorang pengembala daripada domba yang ada di situ. Maka bertanyalah Umar bin Khattab ini kepada pengembala ini, apakah engkau melihat ada anak muda yang cirinya ciri-ciri ini? Aku melihat, tapi wongnya selalu ceria, wongnya selalu happy, wongnya selalu seneng. Nah, aku melihat ciri-ciri yang seperti engkau katakan itu, tapi tidak sebaliknya, wongnya sedih, kurus. Maka ditunggulah oleh Salman Al-Farisi ini dan Umar bin Khattab ini. Ketika sore hari menjelang turun, terlihatlah suatu bayangan yang gontai, lemes. Dilihat, memang benar rupanya ternyata, Pak. Memang Salabah bin Abdurrahman. Maka ketika melihat Umar bin Khattab ini, Salabah ini berusaha untuk lari,
tinggalkan aku, aku pendosa, aku pelaku maksiat, kata Salabah. Masih menangis. Maka dipeganglah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ditanya maka diceritakanlah oleh Salabah bin Abdurrahman. Karena asbab dosa yang tidak disengaja sehingga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam. Bayangkan Pak, asbab dosa yang tidak disengaja. Maka dibawalah Salabah ini tidak mau dibawa. Nah, maka hati daripada beliau ini luluh ketika dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW rindu kepadanya, kangen kepadanya, maka baru mau Salabah ini. Ketika dibawa menuju baginda Rasulullah SAW ini, Salabah ini dalam keadaan sakit. Beliau ini sakit. Maka sahabat ini bermusyawarah. Nah, dibawa kemana beliau ini? Apa langsung ke baginda atau ke keluarganya? Maka diputuskan oleh sahabat ini setelah bermusyawarah, maka dihantarkan dulu kepada keluarga beliau. Karena sakitnya ini sakit parah. Memang sudah sakit nemen, mak kata kita nih, lebangan. Jadi ketika setelah mengantarkan kepada keluarganya, maka sahabat-sahabat Rasulullah ini datang menghadap Rasulullah SAW. Maka ditanyalah oleh Rasulullah, mana Salabah? Ya Rasulullah, beliau sakit. Inilah akhlak seorang pemimpin daripada baginda Rasulullah SAW. Mungkin bagi kita, mungkin kalau bupati, gubernur, apa sih ini? Kira-kira kan? Akhlak daripada baginda Rasulullah SAW, beliau yang menemui daripada Salabah bin Abdurrahman. Maka ditemuilah oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika datang ke rumah Salabah ini tadi, Salabah ini terbaring, sudah tidak berdaya lagi. Maka diangkatlah kepala Salabah ini, diletakkan di pangkuan baginda Rasulullah SAW. Iri Pak, kita Pak hidup bertahun-tahun, tidak akan mungkin kita bisa di pangkuan baginda Rasulullah. Tidak akan mungkin kita mampu duduk di pangkuan baginda Rasulullah. Ini Pak, ini yang patut kita iri. Seorang pemuda yang imannya benar-benar kuat bisa duduk di pangkuan baginda Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita iri Pak dari beliau. Nah, ketika dipangku oleh baginda Rasulullah SAW, Salabah ini menjatuhkan kepalanya Pak. Dijatuhkannya kepalanya karena dia merasa diri dia ini manusia yang paling hina, karena telah melakukan dari perbuatan dosa tadi Pak. Dosa yang tidak sengaja Pak, dosa yang tidak dibuatnya sengaja, dosa yang sekilas mungkin kita ini lebih banget dari Salabah, tapi kita tidak meratapi daripada dosa-dosa kita Pak. Nah, ketika Rasulullah mengangkat lagi kepala Salabah ke pangkuan, begitu jatuhnya lagi sampai 3 kali. Mengapa ya Salabah, engkau tidak mau tidur di pangkuanku? Maka Salabah mengatakan, aku pendosa ya Rasulullah, aku pelaku dosa ya Rasulullah, aku pelaku dosa besar ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah, apa dosa yang besar yang telah engkau lakukan? Maka diceritakan, aku tidak sengaja melihat daripada aurat wanita ketika aku melaksanakan dari perintahmu, melihat suatu rumah yang terbuka pintunya. Ketika itu aku melihat ada wanita yang sedang mandi, maka terlihatlah aurat daripada wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW tersenyum Pak. Dengan lemah lembut Rasulullah SAW katakan kepada Salabah, Allah telah memaafkan daripada dosamu, kata Rasulullah. Maka Salabah bin Abdurrahman ini tersenyum Pak. Seketika itu tersenyum, senang, bahagia. Nah, maka di saat senang ini, ya Rasulullah, kata Salabah ini, seluruh kulitku serasa-rasa digigit semut. Rasulullah SAW tahu bahwa ada malaikat Israel di depan rumah siap menjemput daripada Salabah bin Abdurrahman. Maka ditalkinlah oleh baginda SAW beliau ini tadi. Nah, setelah ditalkin, maka meninggallah daripada Salabah bin Abdurrahman ini di pangkuan baginda Rasulullah SAW. Betapa
cemburunya Pak kita. Ketika kita mati bisa di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak cuma denger namanya baik. Ngelihat tidak. Nah, tapi ini akhirnya Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mensolatkan, memandikan, mensolatkan, mengkafani daripada Salabah bin Abdurrahman ini. Nah, ketika akan dimakamkan, setelah masuk ke dalam makam ini, Rasulullah sendiri yang masuk menyambut daripada mayat si Salabah bin Abdurrahman. Ketika Rasulullah SAW menaik daripada kuburan, Rasulullah membungkuk. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membungkuk tadi? Setelah masuk tadi membungkuk." Maka sungguh apabila kalian melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah, kalian akan terkesima. Karena apa? Hampir keseluruhan daripada malaikat ikut mensolatkan daripada jasadnya Salabah bin Abdurrahman. Masya Allah Pak. Ini soladan, suri toladan yang patut kita contoh. Asbab dosa yang tidak disengaja, asbab dosa yang tidak diperbuat dengan sengaja, tapi meratapi dengan luar biasa. Beliau inilah contoh yang harus kita ambil, bahwasanya setiap dosa yang akan kita perbuat, dosa yang telah kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala iman sampai akhir hayat kita. Kita harus tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia ini tempat kita meninggal. Maka dari itu kita pergunakan waktu yang ada ini, waktu yang masih tersisa, kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Kita ini ibarat kata tukang, ada tukang bangunan. Ada satu tukang bangunan, nak pensiun, aku nak pensiun dari rumah, ngomong mandor, ngadep mandor. Boleh kata mandor, kalau kamu nak pensiun. Nah, tolong tapi sikok buat ke aku rumah lagi sikok be. Nah, sudah tuh nak pensiun lah, maka dibuatlah tukang nih tadi. Lah capek gawe nukang tadi. Nah, maka dibuat pondasi asal-asalan, dinding asal-asalan, masang kayu asal-asalan, muasang pintu asal-asalan, masang atap asal-asalan, asalan-asalan galau. Maka setelah selesai, tukang ini ngadep mandor. Dor, sudah, ini alhamdulillah, ini kuncinya. Maka mandornya tersenyum melihat daripada gawean yang dilihat dikerjakan tukang tadi. Maka mandorin memberikan lagi kunci ini kepada tukang ini tadi. Loh, ngapa ini? Ini hadiah untukmu. Apa yang kau buat ini, ambillah. Inilah hadiahmu. Nyesel tukang ini tadi Pak. Ngapa kalau memang hadiah ini nak ku buat no? Apa nak ku buat bagus-bagus, pondasinya bagus-bagus. Bila perlu dalam nian pondasinya, dindingnya bagus, atapnya bagus, segala dibuat bagus semaksimal mungkin, karena bakal nak dianukan. Bakal nak, inilah ketika dia nak pensiun tadi. Inilah perumpamaan kita hidup di muka bumi ini Pak. Kita ini pasti pensiun. Kita ini pasti pensiun dari muka bumi ini. Nah, maka kita transfer amal yang bagus-bagus. Jangan asal-asalan. Jangan puasa asal-asalan. Bentar lagi kita nak masuk Ramadan. Ini Sya'ban, bulan penuh berkah. Bentar lagi Ramadan. Puasa jangan asal-asalan. Salat kita jangan asal-asalan. Zikir kita jangan asal-asalan. Sedekah kita jangan asal-asalan. Zakat kita jangan asal-asalan. Nah, 2,5% kita jangan asal-asalan. Nah, jadi kita bangun rumah kita yang benar-benar bagus di akhirat esok ketika kita sudah pensiun dari muka bumi ini. Insyaallah Pak. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan harilah siang. Insyaallah mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Nah,
ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya itu kebodohan saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tausiah atau penceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahyudi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menginjak acara yang kelima, yaitu doa. Doa yang akan dipimpin oleh pengurus masjid. Siapa? Ustaz Pak Haji. Apa Ji? Silakan. Salah Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syiratan fil alami wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najata min nawal wa indal hizab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana sunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum innaka ala kulli syai'in qadir wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya rahman ya rahim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Da'wahum ya subhanaka wa la tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum bi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum Allahu Akbar. Usai sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya sebelum kita mengakhiri acara kegiatan kita pada pagi ini, ada kita lapaskan dengan lapas hamdalah. Saya selaku pembawa acara, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.